Ayat yang ke-70. Ingatlah kamu semua Allah nikmat itu kaumnya Nabi Soleh, tapi ayat ini untuk semua manusia supaya kamu ingat nikmat-nikmat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah Ar-Rahman itu sampai 30 kali disebutin ya. Mengapa? Karena tabiat manusia itu nggak bersyukur.
Dan waqomilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Di dalam ayat lain, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia tak bersyukur. Kita ini semua kebanyakannya tak bersyukur, ya. Dikit yang bersyukur. Kenapa? Susah untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita manusia ini tomak, selalu kurang, rakus, ya. Nggak ada rasa qanaah, semuanya kurang, ya. Nah, makanya Allah perintahkan berguru, ingatlah kamu semua, ana Allah, nikmat Allah. Kemudian dilanjutkan, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berusaha di muka bumi ini mufsidin, dengan membuat kerusakan. Dan disuruh kita bersyukur, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Dari zaman dahulu sampai kiamat pasti ada manusia yang merusak, ada manusia yang beriman. Di Quran ada surah Mu'minun, ada surah Al-Munafiqun, ada surah Al-Kafirun. Sampai kiamat pasti itu ada yang beriman, ada yang munafik, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang dermawan, ada yang pelit, ada yang penyabar, ada yang tak penyabar. Tobiat manusia di mana saja, di dalam rumah, di dalam masyarakat, di masjid, di sekolah, di jalanan, di kantor, di pasar, di mana saja pasti ada manusia yang model begini. Nah, di mana posisi kita? Ya, nggak mungkin kita minta semua orang baik semua, nggak mungkin. Ya, pasti ada yang baik, pasti ada yang nggak baik. Maka disitulah diperintahkan kita supaya bersyukur dan bersabar. Ya, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang dipuji dengan macam. Ya. Makanya tapi kalau kamu pengen bersyukur dari segi dunia, lihat orang yang ada di bawah kita. Yang di bawah kita, dan kita naik sepeda, lihat yang jalan kaki. Ya. Jadi atau di jalan kaki gue pakai sepeda, apalagi sepedanya 50 juta. Ya. Yang naik motor, lihat yang naik sepeda. Alhamdulillah, gue punya motor, dia naik sepeda, kalau sepedanya trondol gitu. Ya, nggak ada, artinya pada habis semuanya. Ya. Asal bisa jalan doang. Alhamdulillah, saya punya motor. Jadi lihat yang di bawah kita. Tapi kalau dari segi agama, lihat yang ada di atas kita. Ya, kita ngaji malam Jumat, lihat orang yang ngaji lebih dari itu. Ya, ini baru malam Jumat aja udah masuk surga. Yang lain ada yang Jumat pagi ngaji, Sabtu pagi ngaji, Ahad subuh ngaji. Lihat yang itu, aku baru sekali ngomong, siapa tuh penuh seminggu gitu. Jangan lihat dengan ngaji. Gue masih lumayan, kalau cuma sekali, nah itu nggak pernah ngaji itu. Ya. Lihat yang di atas kita supaya kita bisa bersyukur. Kebanyakan nih ya, kehancuran kita nih, kegagalan kita sebab karena tak bersyukur. Iya kan? Siapa lagi? Ya, pejabat sebab bersyukur akhirnya korupsi ketangkap. Nyesal ya. Coba dia bersyukur, alhamdulillah. Semua dalam kehidupan kita ini kebanyakan yang hancur, yang gagal, yang hina
Sebab karena nggak bersyukur, maka disuruh bersyukur. Kalau kita bersyukur, pasti kita tidak akan merusak. Maka kata Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Sebab tidak bersyukur, maka dia merusak. Maka katakan, kamu berusaha di muka bumi ini dengan melakukan kerusakan. Kerusakan semua, kerusakan pada diri, ya. Berapa banyak orang yang nggak bersyukur, ya, akhirnya malah dia menderita. Narkoba, main perempuan, minum-minuman, naik mobil, kebut-kebutan, motor kebut-kebutan. Coba kalau dia nggak boleh motor, mobil, jalan kaki, mengebut kami siapa? Ya, sebab dalam punya harta, ya, dia macam-macam hancur. Makanya yang nggak punya harta bersabar, ya. Yang punya harta jangan sombong. Dengan berapa banyak yang hartanya banyak malah jatuh. Karena ada penyair mengatakan seseorang tidak tahu kapan dia bakal kaya, dan dia tidak tahu kapan dia bakal jadi miskin. Yang kaya bisa saja dalam sekejap miskin. Yang miskin kalau bergerak dalam sekejap menjadi kaya. Bersyukur dan bersabar, ya. Nah, jadi bersyukur, kita sehat. Nikmat yang paling penting sehat. Nggak ada lagi. Ya. Biar duit yang 1 triliun juga, kalau dia isu mau nggak? Nggak punya duit tapi ngaji di sini. 1 triliun dia isu udah seminggu mau nggak? Bahkan ya, harta banyak tapi dia isu. Harta banyak karena dia nggak sembahyang. Ya. Apa nikmati? Dikira dia bahagia. Makanya kalau kita lihat kebahagiaan, ya, itu sebenarnya di dalam taat kepada Allah. Jika mulut kita ini bahagianya luar biasa, ya. Rapi-rapi, bajunya lagi pengantin baru mukanya juga bersyukur, alhamdulillah. Jangan dengan bersyukur, alhamdulillah, hati tenang. Lihat di luar belum tentu mereka mencari ketenangan narkoba, dengan minum, dengan main perempuan, dengan makan, malah penyakit. Ketenangan itu adanya ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketika kita ingat Allah, kita beribadah, tenang hati, yang akan melahirkan tubuh kita, muka kita berseri-seri, segar. Makanya kelihatan orang dari mukanya, orang sakit, orang sehat kelihatan dari muka. Ya. Itu nggak bisa dibohongin. Dengan kegilaan, kalau susah nggak bisa. Ya. Baru dapat duit 100 juta, orang bisa bohongin pengen nyengir aja. Ya bagus lawan itu, nggak bisa nyengir aja. Ya. Tapi orang susah, dia ketawa juga kelihatan gertak-gertak mukanya lagi susah. Itu jadi kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'alu al-afiyata. Kalau kamu mau minta kepada Allah, mintalah al-afiyah. Al-afiyah itu semua, sehat, tenang, rezeki yang cukup, anak yang soleh dan soleha, istri yang soleha, bermanfaat, itu afiat semuanya. Maka ingatlah nikmat Allah, jangan membuat kerusakan, ya. Kerusakan kepada diri, kerusakan kepada orang, merusak kampung, merusak negeri, ya. Merusak orang, jangan, ya. Padahal kita disuruh berbuat baik. Waf'alul khairan la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah, pasti kamu
untung. Tapi yang membuat urusan masih ada yang curi ada, yang memberi juga ada, yang berbuat baik ada, yang dengki ada. Ya. Nah, di mana posisi kita? Apa kita termasuk orang yang bersyukur, yang bersabar, yang berbuat baik, yang menjauhi berbuat zalim kepada orang? Ya. Orang harus zalim pasti nggak ada kebaikannya. Biar dia presiden, biar dia konglomerat, kalau dia zalim nggak ada kebaikannya. Yang kedua nggak ada akhlaknya. Yang ketiga dia merusak. Yang keempat nanti keturunannya pasti ada yang zalim. Jadi hati-hati, kita zulma, fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jagalah dirimu dari berbuat zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Baik. Al-Malaku itu pembesar. Ya, kayak kita menteri, konglomerat, ya. Fir'aun kan kok ada Haman, ya, ada tukang sihir, ya. Jadi kekuasaan itu pertama ada pemimpinnya, ada presiden atau raja, ada menteri-menterinya, ada konglomeratnya. Itu tiga itu. Nah, kalau tiga ini jahat, habis dah rakyat. Menterinya jahat, orang kayanya jahat, ya udah. Hancur. Makanya dalam Islam dilarang kita menyakiti manusia. Bahkan Rasulullah terang-terangan Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil bukan merusak, tapi menyebarkan kebaikan di mana saja. Ya. Jadi kita beribadah bukan karena manusia, karena Allah. Dan kita takut bukan karena takut kepada polisi, kepada undang-undang, kita takut kepada Allah dari berbuat maksiat. Mudah contoh. Ya. Tapi yang ada orang yang takut karena undang-undang, karena polisi, ya, karena jaksa, ditakut. Kalau ditakut kepada Allah, aman. Dari apa? Dari berbuat manusia. Makanya ini kita yang udah mati, catatkan, ya, anak-anak kita ini Pak Vero, nanti diajak, apa ini, ajaklah. Ya. Ada yang bisa kita bekali anak kita, kecuali anak yang soleh dan soleha. Ya, masa depan makin sulit, biaya hidup makin mahal. Sekolah-sekolah, kampus-kampus, ya. Sekarang kan lagi ramai kan, ya, UI sampai UI, ya, naik semuanya, biayanya. Jadi sekolah mahal, mudah lulus dari terjadi susah. Ya. Mendingan nggak usah belajar kan, ya. Asal punya paman aja diamkan, ya. Jadi wakil presiden. Belajar sampai capek, menjadi papet. Itu tahuan banget. Jadi orang paling malas, ngapain aja, mahal, nggak jadi papet juga. Mendingan perut kenyang, ya. Jadi makan siang, oke. Itu yang gue cari, yang penting kenyang. Ilmu nggak penting, internet belajar nggak penting, yang penting perut kenyang. Itu manusia model begitu, gimana bisa diharapkan menjaga negeri ini kalau pikirannya hanya perut doang? Kalau perut doang, hewan-hewan juga makan. Kita pengen anak-anak kita yang pintar, yang cerdas, yang beradab, yang berakhlak, yang bertanggung jawab, yang memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga negeri ini supaya jangan hancur, untuk menjaga kekayaan negeri ini supaya tidak diambil oleh orang-orang jahat. Itu yang kita pentingin. Tapi mereka sengaja untuk menjadikan rakyat Indonesia miskin, bodoh. Supaya apa?
Nggak bisa dikendaliin. Kalau pada pintar-pintar, nggak bisa dia bohongin kita. Anak pada pintar, dibikin kita bodoh. Sekolah dibikin mahal, pekerjaan dibikin susah. Misalnya itu kemiskinan dipelihara, penyakit begitu juga. Ya, makanya ada kata-kata orang miskin dilarang sakit. Boleh dilarang, ya. Orang miskin dilarang sakit. Kenapa? Biayanya mahal. Ya. Nah, musuh kita ini kemiskinan, kebodohan, penyakit. Padahal negeri kita payahnya luar biasa. Jadi almanah ini pejabat, ya, pejabat kan yang dekat dengan kekuasaan. Dalam bahasa Arab namanya almanahu. Siapa itu? Alladzina istakbaru. Mereka itu orang-orang yang takabur, ya, sombong. Lihat kan orang yang berkuasa, sombongnya luar biasa, ya, merasa hebat karena kekuasaan. Pada kekuasaan itu bisa dilepas nggak? Kekuasaannya selamanya. Ente jadi raja 40 tahun juga bakal copot nggak? Copot. Apa Indonesia? Ya, presiden ketika selesai menjabat habis semuanya. Biarpun 10 tahun dulu menjabat di presiden sebelumnya, nggak dihormati. Apa yang ada ini dulu habis sudah seret masuk penjara. Tungguin kan mati. Jangan nanti rokok gitu. Kamu jawab lu turun lo. Habis lo. Kenapa? Karena banyak orang yang dizalimi, banyak orang yang pada kesal. Sekarang baru susun mantan jenderal menyusun kekuatan negara untuk menunggu intar Oktober turun habis lo. Belum ditoket semuanya. Jadi disuruh berbuat baik. Ketika kita berpuasa, segera berbuat baik. Dengan apa? Dengan apa aja. Makmurkan rakyat Indonesia. Ya, jangan ada yang miskin, kasih makan. Ya. Negeri kita, ya, petani yang mau diimpor, bukan dibimbingnya orangnya diimpor. Alhamdulillah, insyaallah luar biasa. Kita petani kita itu pada jadi jagung paling gagal. Ya. Pada ada di videonya itu, pada itu, iya, udah bibitnya mahal, pupuknya mahal, pas panen anjlok. Dari dulu gitu, setiap panen anjlok. Sianan, ya, orang-orang yang nggak mampu sianan, pada yang menderita. Untung mereka orang Islam. Ustaz-ustaznya suruh sabar, suruh tawakal, suruh bersyukur. Ya, dia pada sabar, bersyukur. Ya, pergi ke kampung ya, jangan tinggal di sini ya. Lihat tuh orang-orang balik, anak-anak muda balik itu udah susah. Makan udah mahal. Di warteg pada 10.000 nggak dapat. Rintek dong, itu hukum. Ya, beli kebuang parkir itu sekarang mau itu nggak bakal bisa, nggak perlu, nggak bisa. Ya, dilarang juga tetap, besok balik lagi orang tantangan perlu, orang boleh lapar, nggak bisa. Dia buat tidak. Daripada nggak boleh kerja, memang hidup di situ. Cuma buat makan orang. Nggak boleh jadi ngomong orang kalau begitu. 20 tahun juga. Cuma makan rokok juga beli eceran. Itu udah dilarang sama pemerintah jual rokok eceran. Mau beli bungkusan kita dari mana? Kita bersyukur ya, alhamdulillah. Ya, bisa mandi, bersih, rapi, lihat di luar sama orang. Bagaimana itu hidup? Ya Allah. Makan ada yang makan cuma makan siang doang. Saya waktu bangun rumah saya itu pekerja-pekerjanya
borongan. Tapi saya lihat ya Allah, akhirnya siang paling ada makan, pada tidur. Pagi cuma sarapan itu goreng-gorengan. Jadi hampir setiap lohar saya beliin restoran Padang, untung ada yang 12.000, sekarang 10.000 malah sekarang ada. Dulu ya 12.000. Kalau toprak berhenti, saya berhentiin makan toprak itu. Togenya antum pun habis itu. Allah, tidaknya katanya udah. Ya, 2 minggu sekali siangnya masak, kesul dimakan semua. Dia banyak cerita ya, kita sih tukang apa aja kita makannya gitu. Kita gorengin sang tanduk kering man, ditinggal kering. Lalu kita bawa itu gorengnya angus banget. Jadi sih kita si tukang makan apa aja lah, angus lah. Kalau ada anaknya masih SMP, dibawa dengan bapaknya, rokok kita beliin. Pokoknya makan siang kita ikutin lah selalu, walaupun dia udah dikasih, tapi nggak cukup. Anda tanya nggak cukup, berapa tahun nggak naik segitu juga. Ingat, kerjanya dari pagi sampai sore. Makan siang pagi cuma goreng-gorengan, kopi kita bikinin kopi. Karena kita lihat di warung ngopi dong. Kita bikinin. Doa kita cariin makanan. Kalau nggak ke Padang, ke Toprak tapi aja. Kalau nggak istilahnya masakin. Nggak tega. Cuma makan kalau masih nggak cukup. Belum terpulang kampung gimana? Iya tuh. Ya. Dan kita bersyukur alhamdulillah. Iya tuh tukang begitu. Tapi mereka tuh ketika makan lapar. Merokok itu sampai saudara jadi buah enakan dulu bahagianya tidur tapi sholat sampai jam 1:30 tidur kita datang mana tidur kalau pakai karton mana itu nyenyak tidurnya cukup 1 jam, setengah jam cukup banget nyenyak. Ini orang kaya itu siang nggak bisa tidur, malam nggak bisa tidur. Udah minum obat dua itu 2 kapsul masih mulai juga. Jadi Allah Maha Kuasa. Ada orang yang hartanya dikit, sehat, makan apa aja masuk. Ada yang nggak boleh makan apa. Jambi nggak boleh, gula nggak boleh, kawin lagi, nggak mau. Jempol jantung. Ya. Jadi orang-orang kaya itu istakbaru, sombong, angkuh, kejong. Sama siapa? Sama orang lemah. Siapa orang lemah? Orang beriman. Dari dulu yang lemah itu yang beriman. Yang kafir itu yang berkuasa. Ini bisa masuk oleh ini juga. Lihat nih kata Allah dalam kisahnya. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, berkata pejabat-pejabat para penguasa dari orang-orang yang takabur dari kaumnya Nabi Saleh. Takaburnya apa? Takabbaru anil iman. Dia takabur tidak mau beriman bihi kepada Nabi Saleh. Makanya kita sekarang ini ya digiring supaya benci kepada guru, benci kepada ustaz, benci kepada orang yang berdakwah untuk berbuat baik. Supaya apa? Supaya harga diri guru, ustaz jatuh. Kalau udah begitu, siapa yang mau didengarin? Ini dia orang yang takabur, nggak mau beriman kepada Nabi Saleh, sombong. Sedangkan Nabi Saleh dia pertengahan, nggak kaya, nggak miskin, dan dia dari golongan Arab. Ya. Nabi Saleh itu, ya, cuman bohong-bohongnya orang kaya. Dia sombong. Kenapa? Yang mengajarnya bukan orang kaya. Dan begitulah tabiat orang-orang kaya itu yang tak beriman, ya, sombong, angkuh. Ya. Kita lihat negeri kita.
ya. Senang-menang, ya. Kenapa? Dia merasa dia punya duit. Kepada siapa itu mereka berkata, lilladzina stud'ifu, lihat tuh, para penguasa yang takabur, yang tak beriman kepada Nabi Saleh, mereka berkata kepada orang-orang lemah, liman amana minhum, dari golongan orang-orang yang beriman kepada Nabi Saleh di antara mereka. Jadi orang-orang yang beriman kebanyakannya orang lemah. Sedangkan yang berpuasa kebanyakannya orang kafir. Coba kita lihat yang ngaji di mana-mana. Ada nggak konglomerat yang ngaji? Ada. Orang lemah, tapi berpuasa, paling tinggi RT RW. Lurah datang, acara-acara doang. Hanya menteri datang, konglomerat. Nah, ada sombong dengan lain masuk begini orang lemah. Orang pensiun, nah udah tuh, ya nggak apa-apa sih, bagus ya, daripada tak datang masih lumayan kan. Tapi kesianan memang di belakang aja. Dia mau ke depan di mana? Karena dulunya dia berpuasa nggak masuk ke masjid. Nggak pensiun mau ngapain? Kata dirinya keluar ke sana. Akhirnya keluar ke masjid. Masih lumayan kan? Ya. Udah gitu mending duit, gak dapat duit, orang pensiunan dikit. Nah, 3 bulan jalan ini lintas stroke. Udah, habis duitnya dikumpulin buat berobat. Ini kenapa? Karena waktu berpuasanya dia sombong kepada orang yang beriman. Artis-artis banyak yang paling bangkrut sekarang, paling miskin, paling dagang. Terus habis duitnya, nggak ada job. Pada atur semuanya, apalagi setelah corona itu habis. Jadi orang-orang yang berpuasa itu berkata kepada orang-orang yang lemah. Siapa orang yang beriman yang lemah? Alladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Ya, minhum di antara mereka. Jadi di mana-mana di zaman Nabi pun yang beriman kebanyakan orang miskin, orang lemah. Kebanyakannya di zaman Nabi. Ya. Makanya Nabi pengen yang masuk Islam itu 2 umat. Maka Allah kabulkan itu Umar bin Khattab yang mubaraknya luar biasa. Ya. Ada Abu Bakar yang lembut, ada Utsman yang kaya raya, ada Ali yang alim, yang kaya Utsman bin Affan. Istrinya 2, ya, yaitu 2 putri Nabi. Kalau orang Betawi bilang turun aja, ya. Habis bininya yang satu mati, Rasulullah kasih lagi saudaranya. Jadi 2 putri Nabi dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kayak dijulukin dulu orang lain. Orang yang rumput, luar biasa. Ya. Biasanya kalau orang kaya itu rumput-rumput biasanya. Ya. Tangannya juga lembek-lembek biasanya. Ya. Tapi kalau orang susah, gampang belakang, sorong-sorong, belum makan, ya. Orang belum makan kelihatan berimas gitu. Jadi di zaman Nabi Saleh, orang-orang kafir yang kamu beriman, orang kayanya sombong. Nabi Saleh kan yang dibuli-buli itu kan orang-orang lemah. Yang membuli itu orang belagu-belagu, sombong-sombong. Untuk sekarang nggak ada kamera, dikerekam, ketahuan, masuk penjara. Kalau nggak ada rekaman, nggak ketahuan. Untung ada video, jadi bagus jadinya, jadi ketahuan kayaknya. Ya. Rekam, ada kasus rekam, punya HP siapin, dikit langsung rekam. Yang penting itu sebagai bukti. Nah, apalagi di upload, wah udah menyebar, udah. Kalau begitu udah susah. Ya. Makanya kita disuruh tawadhu, jangan sombong, jangan angkuh, kasihanilah manusia, ya, kesian. Ya, kalau kita kesian sama orang, maka nanti
kita dikasihani lagi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di bumi, maka di langit akan menyayangi kamu. Ya, jangan sombong dengan aku, khususnya kepada orang-orang lemah. Mereka ini dari kafir, ya, tidak mau beriman, maka dia takabur kepada orang yang beriman. Ayin kaumihi, nah itu dari kaumnya Nabi Soleh. Padahal memang qoblahu bina'adatil ajal sebagai pengganti dari yang sebelumnya, yaitu orang-orang yang lemah dari kaumnya Nabi Soleh. Apa kata mereka? Ata'lamuna, apakah kamu tahu anna sholihan, bahwa Soleh itu, Nabi Soleh, mursalun min rabbihi, dia diutus dari Tuhannya, dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilaikum, kepada kamu. Qalu, mereka menjawab, na'am, iya, kami tahu bahwa Nabi Soleh itu utusan Allah. Inna bima ursila bihi mu'minun, sesungguhnya kami apa yang diutus oleh Allah, kami beriman. Itu dari pengikut Nabi Soleh yang beriman. Ketika ditanya oleh almanya, para pembesar, apakah kamu tahu Nabi Soleh itu diutus oleh Allah? Kata mereka iya, dan kami percaya bahwa Soleh itu, Nabi Soleh adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Bagaimana jawaban orang yang takabur? Qalan ladzina istakbaru, maka berkatalah kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang berkata? Yaitu orang-orang yang takabur. Inna, sesungguhnya kami, billadzi amantum bihi kafirun. Tadi kan ditanya dia orang, kamu beriman? Iya, kamu beriman. Maka mereka menjawab, sesungguhnya kami kepada apa yang kamu beriman, kami kafir. Maksudnya kami nggak mau beriman. Tuh dia takaburnya itu di situ. Karena dia punya harta, punya kekuasaan, kemudian diajak oleh Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh orang lemah, tidak mau beriman. Sebab apa? Takabur. Makanya dari sini kita ambil hikmah dari kita orang yang tawadhu, ya, jangan sombong, jangan angkuh, ya. Kalau kita tawadhu orang demen, tapi kalau kita sombong, kita kaya pun orang nggak demen. Ya. Di istri juga, ya, kalau dikit-dikit bukan orang kaya, bini demen ya. Bini nggak bakal demen, lama-lama gedor juga tinggi. Lagu banget ke suami, ngomong kaya. Apalagi bininya diajak-ajak kan orang miskin, untuk kawinnya baru. Ada bininya beracun juga. Hati-hati, ya. Sekarang bini-bini kita udah pada nonton TikTok, diajarin. Kalau benci sama suami, kasih kopi. Kalau dia racun tikus, dari berodokan gitu. Hati-hati, ya. Banyak mereka kepada istri, ya. Kalau punya duit, kasih bini, cocok. Dapat rezeki, kasih bini. Kalau bini kira, hidup enak kan? Enak, kita sholat juga di mana? Suruh kadang nih kalau 24 jam di mana? Yang penting, istri sekarang jangan duit. Kalau istri zaman dulu, ada duit, yang penting ada makanan. Kalau sekarang, biar ada makanan itu yang penting duit. Duit itu bahasa Inggrisnya duit. Jadi begitulah Allah menggambarkan bahwa orang-orang yang kaya itu mengatakan kami tidak beriman kepada Nabi Soleh. Bukan, ya. Jadi mereka mau berkorban, ya. Dulu pada beli sapi barang-barang,
Mulai balik itu banyak, senang 7 sapi ya. Sekarang kan ada sapi tidak kosong, jadi beli 4 lainnya ya. Tapi di sini bagus, sudah terkenal ya. Kalau berkorban banyak gitu ya. Jadi semangatnya tetap supaya lebih bertambah lagi ya. Korbannya ya nggak akan sia-sia. Kata Nabi, mana kosong sodakotun min malin, harta tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Anak-anak saya balik berkorban dari pesantren Pulau Air itu balik berkorban kambing ya. Kalau sekarang kita patungan di samping ya. Dilatih, jadi ini nggak sayang, dilatih anak-anak kita ya supaya berani berkorban ya. Nanti lama-lama jadi enak gitu, nggak bakal sia-sia, nggak bakal berkurang, bahkan bertambah. Makanya yang berkorban nih, yang orang dulu berkorban, tapi kalau dia lagi, ada nggak yang bilang, wah, gue bangkrut nih kalau berkorban, ada nggak? Nggak ada, pasti dia lagi berkorban. Kenapa? Allah yang Maha Kuasa yang akan memberikan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil halmi wa sahhilna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.